Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Dan untuk mengetahui bagaimana perkembangan kasus DRS ini, kita sudah bergabung dengan Kasat Reskrim Polres Bantul AKP Arsy Nevada. Selamat siang Pak Arsy, bagaimana perkembangan kasus DRS sejauh ini? Ya, selamat siang Mbak. Jadi dapat kami sampaikan terkait perkembangan untuk pelaku sudah kami laksanakan penahanan di Rutan Polres Bantul dan saat ini proses pemberkasan kemudian kami koordinasikan dengan JPU sebagai penuntutnya nanti. Baik, DRS ini apakah ditangkap bersama kekasihnya? Lalu saat ini bagaimana hasil pemeriksaan dari pacar DRS? Apakah pacar ini juga turut ditahan? Ya, jadi benar bahwa saudara DRS diamankan pada saat diduga pelaku tersebut pulang dari rumah pacarnya yang ada di Jawa Timur. Kemudian pada saat diamankan juga untuk pelaku dan pacarnya kita bawa ke Polres Bantul untuk kita laksanakan pemeriksaan lebih lanjut. Untuk sementara untuk pacar hanya sebagai saksi di sini karena belum ada keterlibatan pada saat pelaku melakukan perbuatannya. Ya, DRS ini sudah ditetapkan sebagai tersangka ya Pak Arsy ya. Bagaimana keterangannya sejauh ini dan juga bagaimana keterangan pacar dari DRS yang tadi Anda katakan sebagai saksi? Ya, jadi untuk DRS sudah kita tetapkan sebagai pelaku karena untuk DRS hasil dari interogasi, hasil dari pemeriksaan mengakui telah mengambil barang yang ada di rumahnya berupa satu set meja dan kursi, kemudian kompor, dan dijual di beberapa tempat yang hasil dari penjualan tersebut digunakan untuk kebutuhan DRS sendiri dan untuk kebutuhan pacarnya tersebut. Seperti itu, Mbak. Baik, nah, selain mencuri dan juga menjual perabotan rumah ibunya, adakah tindak pidana lain yang dilakukan oleh DRS, Pak Arsy? Ya, jadi dapat kami sampaikan hasil dari pemeriksaan bahwa DRS pada saat melaksanakan atau pada saat mengambil barang tersebut sempat merusak kaca yang ada di depan rumahnya agar bisa dapat masuk ke rumah korban. Dan untuk perbuatan tersebut kita sangkakan pasal berlapis di sini, yaitu pasal 363 KUH Pidana, kemudian pasal pencurian dalam keluarga, dan tentunya karena ini berulang kita tambahkan pasal 65 KUH Pidana dengan ancaman kurang lebih 9 tahun penjara. Namun saat proses pencurian, adakah tindak kekerasan yang mungkin dilakukan oleh DRS terhadap ibunya? Ya, sampai saat ini pada saat pemeriksaan untuk korban tidak menyampaikan pernah dianiaya oleh pelaku, dan dari hasil pemeriksaan pun untuk korban tidak pernah melaksanakan pemeriksaan di rumah sakit atau puskesmas yang ada di dekat rumah korban. Pak Arsy, apakah ada kemungkinan ancaman hukuman ini diperberat? Karena kalau kita tahu ini merupakan kali kedua ya DRS dilaporkan dan sebelumnya padahal berkasnya juga sudah P21 ke Kejaksaan. Ya, betul. Untuk pasal yang kita sangkakan tentunya pasal berlapis di sini, yaitu pasal yang pertama pasal 363 KUH Pidana, kemudian kita tambahkan pasal 367 pencurian dalam keluarga, dan kita tambahkan juga pasal 65 tentang berulangnya kejadian atau perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut dengan ancaman kurang lebih 9 tahun hukuman penjara. Apakah ada upaya mediasi kembali Pak Arsy mengingat kasus sebelumnya akhirnya berujung damai? Ya, jadi kemarin pada waktu kita melaksanakan pemeriksaan terhadap ibu dari diduga pelaku tersebut, dari korban bersikukuh ingin melanjutkan perkaranya dan ingin membuat efek jera terhadap pelaku tersebut. Jadi kami sudah berupaya pada saat korban ingin melaporkan dan untuk ibu dari pelaku tersebut bersikukuh untuk memberikan efek jera terhadap pelaku yang merupakan anak kandung dari korban tersebut. Seperti itu Mbak Maria. Baik Pak Arsy, tapi apa yang melandasi sebenarnya kasus pertama akhirnya berujung damai? Ya, mungkin karena
untuk ibunya masih merasa kasihan di sini terhadap anak kandungnya yang merupakan pelaku, namun karena perbuatan pelaku berulang dan tidak dapat diampuni oleh korban tersebut, sehingga korban melaporkan kembali di Polres Bantul, dan atas dasar laporan tersebut kami tindak lanjuti untuk menangkap pelaku dan melaksanakan proses penyidikan lebih lanjut terhadap pelaku tersebut. Baik, Pak Arsy, adakah kekhawatiran mungkin jika nantinya kasus ini berujung damai kembali, dicabut kembali laporannya, mengingat ancaman hukumannya cukup lama, 9 tahun. Bagaimana jika ibu korban atau ibu tersangka ini tidak tega? Ya, tentunya ini kita sampaikan merupakan delik aduan di sini, karena delik aduan apabila nantinya ibu korban berkeinginan untuk menyabut, kita akan melaksanakan proses mediasi terhadap anak yang diduga pelaku tersebut dengan ibu kandungnya. Namun selama proses tersebut ibunya masih bersikukuh ingin melanjutkan proses hukumnya, ya kita lanjutkan sesuai dengan prosedur yang berlaku, Mbak Maria, seperti itu. Baik, Kasat Reskrim Polres Bantul AKP Arsy Nevada, terima kasih sudah bergabung di Metro Siang.